Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron alal wakat li ya. Jadi saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ini Ustaz. Nah, oke. Ini ada satu persoalan yang terkadang kita hadapi langsung di masyarakat terkait masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki dan perempuan. Karena ini barangkali ini tradisi adat budaya. Kalau di Lombok itu kan eh, rata-rata kalau anak perempuan itu karena dianggap itu merepotkan, ya. Kadang-kadang dari perhatian, baik segi pendidikan, kemudian haknya dalam hal eh, bentuk yang lainnya, pemenuhan kebutuhan yang lainnya itu kadang-kadang perempuan kadang-kadang sering dijadikan sebagai sebuah beban, sehingga sering terjadi di Lombok itu anak perempuan itu lebih dicepatkan untuk segera menikah gitu karena di sini banyak nih kawin lari begitu. Nah, kemudian yang kedua, sementara untuk laki-laki yang kita ketahui bahwa anak laki-laki kan setelah balik itu sudah bukan kewajiban lagi bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu dari segi makan dan minumnya begitu. Dan setelah dia balik itu kan itu sudah sedekah biasa yang diberikan kepada anak laki-laki. Sementara perempuan ini sampai dia menikah itu harus sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi keadaan seperti ini? Sementara kalau anak laki-laki berbuat dosa, kalau sudah apa namanya masa baliknya karena itu menjadi tanggungan sendiri. Sementara bagi perempuan wanita, umpamanya sekarang, wanita ini masih menjadi tanggung jawab dari orang tua sampai sampai dia menikah. Ketika anak perempuan ini berbuat dosa, melakukan sesuatu yang memalukan, jadi itu kan orang tuanya yang akan kena secara hisap dosa dari anak perempuan itu. Nah, sekarang bagaimana sikap yang paling pas untuk kita menyikapi begini persoalan yang terjadi di masyarakat saya. Terima kasih Niki, Pak Prof. Syukron ala wakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanul Muttaqin. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ila Allah, kembalikanlah kepada Allah, lihat Al-Qur'an. Wa ila Rasul, kembalikan kepada Rasulullah, lihat hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau tak tahu maka tanyalah kepada para ulama. Jadi kehidupan masyarakat muslim tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Bukan berarti kalau suatu tradisi sudah menyebar, dilakukan orang banyak lalu dia menjadi hukum. Tidak. Tradisi tetap ditimbang dengan timbangan syariat. Kalau benar menurut syariat Islam, benarlah dia. Kalau salah, maka salahlah dia. Apa nama tradisinya? Tradisi menikahkan anak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya wali mujbir. Mujbir dari kata ajbara yujbiru, ijbar mujbir. Wali yang boleh memaksa. Wahai anak perempuanku, kau sudah kunikahkan dengan seorang laki-laki tadi di masjid. Kulihat dia soleh, maka kau sekarang sudah jadi istrinya. Sah menurut mazhab Syafi'i. Dengan beberapa syarat. Tidak ada konflik antara ayah dengan anak. Bukan karena terlilit utang lalu dinikahkan anak dengan rentenir dan lain sebagainya. Itu semua untuk menjaga anak perempuan. Tapi di zaman kita sekarang, lihatlah bagaimana ulama-ulama. Jangan kita mundur ke abad pertengahan. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kebetulan disertasi saya tentang beliau. Dia punya anak perempuan. Anak perempuannya membuat pesantren khusus untuk perempuan. Yang waktu itu perempuan, ini ceritanya 100 tahun yang lalu ini. Perempuan zaman itu tidak perlu sekolah. Jadi beliau melakukan sesuatu yang
melawan zamannya. 100 tahun yang lalu perempuan nggak sekolah. Beliau sudah membuat sekolah perempuan. Sampai-sampai beliau dikritik sama ulama-ulama yang ada di zaman itu. Sengit kritik terhadap beliau. Karena beliau membuka sekolah untuk perempuan. Lalu kemudian di Bukit Tinggi, itu ada Diniyah Putri. Ulama Al-Azhar datang ke Diniyah Putri, melihat ada sekolah untuk perempuan. Ahli sanad hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Segala kitab-kitab itu, induk sanadnya Musnidud Dunya, sanad dunia ini, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah. Itu beliau membuat sekolah untuk perempuan, Darul Ulum Lil Banat. Sekolah untuk perempuan. Jadi kalau ada orang sekarang tidak menyekolahkan anak perempuan, berarti dia hidupnya terlambat 100 tahun. 100 tahun yang lalu. Nah, jadi anak perempuan sekolahkan. Tapi tetap juga perhatikan adabnya, tata keramanya, sopan santunnya. Intinya tanggung jawab kita terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan disoal, ditanya. Adik saya laki-laki, dia punya anak perempuan, maka saya termasuk walinya. Maka keponakan saya perempuan, kau tamat pondok, habis ini kau mesti kuliah. Mengajar jadi ustazah, jadi pembimbing tahfiz Quran. Termasuk Ma'had Az-Zahra, santri kita perempuan. Kalian 3 tahun pertama ini ngapal Quran, tahun keempat baca kitab, tahun kelima praktek, tahun keenam life skill. Nanti tamat kalian mesti S1. S1 wajib, S2 sunat muakkad, S3 sunat. Kalau ada di antara kalian yang doktor, jadi dosen bagus. Tapi paling tidak S1. Bisa buka rumah Quran, jangan bergantung ke suami. Bisa buka laundry kecil-kecilan, bisa buka kuliner, karena dilatih untuk tata boga, keterampilan, dan lain sebagainya. Ini tentang pendidikan ini selaras dengan kemajuan zaman. Dan kita di Indonesia ini pendidikan perempuan luar biasa maju. Pondok pesantren punya santri-santri perempuan yang luar biasa. Wahai bapak, wahai ibu, coba pikniknya agak jauh, keluar dari tempurung. Apalagi sekarang tak perlu kita pergi jauh, tonton aja itu di YouTube, tulis pesantren santri perempuan di Pulau Jawa, di Sumatera, di Al-Azhar Kairo Mesir, di Tarim. Untuk laki-laki Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz, yang perempuan Daruz Zahra. Daruz Zahra. Pesantren Al-Bahjah Buya Yahya mengirim ke Az-Zahra para habaib. Jadi insyaallah An-Nisa Imadul Bilad, perempuan ini tiang negara ini perempuan. Kalau baik perempuan-perempuan ini, insyaallah anak-anaknya baik, suaminya baik. Demikian Pak Hasanul. Wallahu a'lam bishawab.